Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah terpilih dari sekian banyak siswa sehingga kalian bisa diterima menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Semarang. Semoga kalian nanti bisa belajar dengan nyaman sehingga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Perkenalkan, hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Diana Farahida. Saya guru yang mengampu bimbingan dan konseling. Jika kalian bertanya, apa itu bimbingan konseling? Kalian akan ada kesempatan untuk bertanya lebih lanjut di sesi berikutnya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi kesetaraan dan anti diskriminasi. Mengapa kita di Matsama ini belajar mengenai kesetaraan dan anti diskriminasi? Karena saat ini kalian belajar di madrasah harus mempunyai sikap yang saling menghormati, harus mempunyai sikap saling menghargai dengan sesama teman, sehingga nantinya akan tercipta suasana belajar yang nyaman untuk semua. Karena apa? Karena jika siswa merasa nyaman untuk belajar, diharapkan kalian nanti bisa mengembangkan potensi diri dengan optimal sehingga bisa berprestasi dengan lebih baik. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan prinsip bahwa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Semarang ini adalah sekolah atau madrasah yang ramah anak. Artinya apa? Kita di madrasah memberikan kesempatan untuk tiap anak bisa belajar dengan nyaman sehingga mereka bisa berprestasi. Nah, baiklah anak-anakku tercinta, kelas 7 kita akan memulai membahas materi mengenai kesetaraan dan anti diskriminasi. Nah, seperti kalian ketahui, kita sehari-hari ini hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan. Kita tumbuh menjadi laki-laki dan perempuan ini dipengaruhi oleh dua ciri. Yang pertama adalah ciri biologis dan yang kedua adalah ciri sosial. Ciri biologis itu apa? Ciri biologis itu ciri fisik yang kita bawa dari sejak kita lahir, ya, ditandai dengan perbedaan organ yang kita miliki antara laki-laki dan perempuan. Nah, ciri yang kedua tadi adalah ciri sosial. Ciri sosial itu merupakan peran yang diberikan oleh lingkungan kepada laki-laki dan perempuan. Contoh nih, sebagai contoh ya, ciri sosial yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Kalian lihat di lingkungan kalian saat ini di rumah, siapa yang merawat anak? Siapa yang mencuci? Siapa yang membersihkan rumah? Siapa yang melahirkan dan menyusui? Nah, kadang tanpa kita sadari, kita akan menganggap itu semua adalah pekerjaan perempuan, ya, yang membersihkan rumah, mencuci, memasak adalah pekerjaan perempuan. Karena apa? Karena di lingkungan tempat kita tinggal memang memberikan peran sosial tersebut kepada perempuan. Tetapi pertanyaannya, apakah laki-laki tidak bisa membersihkan rumah? Bisa nggak laki-laki membersihkan rumah? Bisa kan? Nah, bisa nggak laki-laki mencuci, merawat anak, menyapu? Bisa kan? Nah, sebenarnya laki-laki dan perempuan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki hanya apa? Hamil, kemudian melahirkan, dan menyusui. Nah, itu memang pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, sekarang kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa saling bekerja sama dalam pekerjaan di rumah. Itu salah satu contoh kesetaraan di rumah. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana jika kesetaraan di sekolahan. Contohnya apa? Contohnya seorang siswa perempuan bisa menjadi pemimpin kelompok atau bisa menjadi seorang ketua kelas atau bisa juga dia menjadi komandan dalam upacara.
Tidak hanya melulu laki-laki yang menjadi ketua kelas, ketua kelompok, perempuan juga bisa. Itu salah satu contoh kesetaraan di mana laki-laki dan perempuan bisa saling bekerja sama. Itu sedikit penjelasan mengenai kesetaraan. Nah, sekarang kita masuk ke mengenai anti diskriminasi. Ya, mungkin ada yang bertanya, apakah diskriminasi itu, Bu? Ya. Nah, diskriminasi adalah sebuah sikap, perilaku atau tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok kepada orang lain atau kelompok lain. Nah, jadi kalau anti diskriminasi itu kita diharapkan berlaku adil, tidak membeda-bedakan seseorang atau kelompok tertentu gitu, sehingga kita bisa berlaku adil dengan setiap orang yang kita temui. Nah, salah satu bentuk diskriminasi adalah kita melakukan kekerasan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau menerima kekerasan, ya kan? Kalian tahu, baik kekerasan yang menggunakan fisik, kekerasan yang menggunakan kekuasaan, ancaman. Karena apa? Kekerasan itu akan memunculkan perasaan yang tidak nyaman bagi seseorang. Nah, contoh kekerasan yang menggunakan fisik, kalian pasti tahu, memukul, menendang, mendorong, yang menyakiti secara fisik. Itu ya, kekerasan yang menggunakan fisik. Nah, sedangkan kekerasan yang menggunakan kekuasaan atau ancaman, itu dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih dari yang lain, kemudian mengancam temannya, ya, menggunakan kekuasaannya. Itu juga tidak boleh. Nah, jika di madrasah kekerasan seperti ini tadi bisa disebut juga termasuk dalam kategori bullying atau perundungan. Kalian mungkin pernah dengar ya bullying itu. Nah, jangan sampai nanti saat kalian sudah sekolah, masuk pembelajaran, melakukan tindakan bullying ini terhadap sesama siswa MTS. Kenapa? Karena kita semua adalah satu saudara keluarga besar MTS, sehingga kita tidak diperbolehkan menyakiti sesama saudara. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, mengapa kita tidak diperbolehkan melakukan bullying? Kita simak video berikut ini.
sudah menonton videonya dengan jelas, sudah selesai. Nah, harapan saya kalau kalian sudah jelas menonton videonya, ini nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai wujud komitmen atau janji kalian melawan bullying di madrasah. Ya, jadi itu tugas harus diisi, diberi nama dan kelas, nanti dikumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Sekian materi dari Bu Diana mengenai kesetaraan dan anti diskriminasi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor WA yang tertulis di layar ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai berjumpa lagi di kelas bimbingan dan konseling. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.